Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan kami dari kelompok 5 kelas Awan Pintar Mitra Orbit Ventura Indonesia. Di sini kami akan mempresentasikan tentang proyek kami yang berjudul Prediksi Curah Hujan Kota Bogor, Jawa Barat menggunakan metode Naive Bayes. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dari anggota kelompok 5 terlebih dahulu. Yang pertama ada Muhammad Reno Jati sebagai Project Manager. Yang kedua Muhammad Arif Abeyan sebagai Full Stack Developer. Yang ketiga ada Dimas Aufa Muhammad Zaki sebagai Data Scientist. Dan yang terakhir ada Koirul Lutfi Pratiwi sebagai Data Analyst. Kita masuk pada poin pertama, yaitu latar belakang. Curah hujan merupakan faktor iklim yang sangat krusial dan berpengaruh di berbagai bidang seperti pertanian, pelayaran, penerbangan, dan pembangunan berkelanjutan. Kota Bogor sebagai salah satu kota besar di Indonesia dengan topografi beragam dan dataran tinggi, mengalami variasi curah hujan yang signifikan. Misalnya, stasiun Citeko kerap mencatat intensitas curah hujan yang sangat tinggi. Kondisi ini menuntut prediksi curah hujan yang akurat di setiap kecamatan. Dengan informasi yang akurat, petani dapat menyusun jadwal tanam yang optimal, memilih varietas tanaman yang sesuai dengan kondisi iklim, serta mengelola irigasi secara efektif. Hal ini berpotensi meningkatkan produktivitas pertanian sekaligus meminimalisir risiko kerugian akibat cuaca ekstrim. Salah satu pendekatan untuk memprediksi curah hujan adalah analisis deret waktu dan metode Naive Bayes. Analisis deret waktu mengidentifikasi pola data curah hujan berdasarkan waktu, sedangkan Naive Bayes memprediksi peluang curah hujan di masa depan dengan asumsi variabel-variabel yang bersifat independen. Pendekatan ini memungkinkan prediksi curah hujan dilakukan secara sederhana namun efektif. Kemudian yang kedua adalah pengerjaan proyek akhir. Di sini ada 6 tahapan dalam pengerjaan proyek akhir. Yang pertama adalah problem scoping. Subjeknya adalah curah hujan, kemudian masalahnya adalah iklim atau curah hujan yang tidak menentu yang perlu dilakukan perkiraan. Lokasinya di Kota Bogor, Jawa Barat, dan solusinya adalah pengembangan aplikasi prediksi curah hujan di Kota Bogor menggunakan teknologi AI di bidang data science. Tahapan yang kedua adalah data acquisition. Data kami adalah data sekunder berupa data deret waktu atau time series iklim harian yang kami ambil dari situs BMKG Indonesia. Untuk periode datanya dimulai dari bulan Januari 2013 hingga Desember 2023. Dan dataset kami berisi 11 variabel, mulai dari tanggal, suhu rata-rata, suhu maksimum, suhu minimum, hingga arah angin terbanyak. Nah, untuk step ketiga itu ada data exploration. Nah, apa aja sih langkah-langkah pada data exploration ini? Nah, yang pertama itu ada pra-pemrosesan data. Jadi, di dalam dataset kita itu tidak boleh ditemukan adanya data duplikat maupun missing value. Jika ditemukan keduanya, maka bisa diisi dengan nilai rata-rata atau mean pada tiap variabel. Nah, selanjutnya adalah kita menganalisis korelasi menggunakan heat map untuk menentukan variabel yang paling relevan. Nah, setelah kita menganalisis korelasinya, kita lihat di dalam korelasinya itu variabel targetnya itu adalah curah hujan harian atau RR dalam milimeter. Nah, untuk fitur yang ditentukan itu adalah suhu rata-rata, the average, suhu maksimum, Tx, kelembapan rata-rata, RH average, kecepatan angin rata-rata, FF average, lama penyinaran matahari, SS. Nah, untuk fitur yang saya sebutkan itu memiliki nilai yang sangat relevan dengan curah hujan atau RR. Untuk step keempat itu ada modeling. Nah, modeling yang kami gunakan itu menggunakan algoritma Naive Bayes. Nah, kenapa sih kami memilih
algoritma ini? Nah, yang pertama itu ada implementasi sederhana dan cepat. Yang kedua itu efektif untuk dataset yang besar. Yang ketiga, meskipun asumsi independensi antara fitur tidak selalu terpenuhi, model tetap menunjukkan performa yang sangat baik. Lalu selanjutnya itu dataset yang kita miliki itu dibagi menjadi 60% data pelatihan dan juga 40% data pengujian. Nah, untuk proses fit transform diterapkan pada data latih dan uji. Model menggunakan algoritma Gaussian Naive Bayes dan juga model dilatih dengan data pelatihan untuk mempelajari hubungan antara fitur dan target, atau juga bisa dibilang variabel target dan fitur. Data pengujian digunakan untuk mengevaluasi performa model. Lanjut pada poin kelima itu model evaluasi. Nah, jadi dilihat dari gambar ini, akurasi yang dimiliki oleh model kami itu 81,58%. Nah, jadi pada classification report ini, precision, recall, dan juga advanced score menunjukkan kinerja yang baik, terutama pada kelas 1. Nah, jadi model ini memiliki performa yang cukup baik untuk memprediksi curah hujan. Tetapi, beberapa kesalahan masih ditemukan pada prediksi kelas 0, terutama false positive. Di sini saya akan menjelaskan deployment. Apa sih itu deployment? Deployment merupakan proses pemindahan aplikasi atau sistem dari lingkungan pengembang ke lingkungan produksi. Yang mana proses ini melibatkan beberapa tahapan seperti instalasi, konfigurasi, dan pengujian. Di deployment ini, kita juga memiliki 3 isi, yang mana isinya yaitu tujuan, platform, dan hasil akhir. Tujuan adalah pengimplementasian model AI ke aplikasi web agar dapat diakses oleh pengguna secara online. Dan platform adalah di mana kita sudah membuat aplikasi atau website yang sudah kita buat dan kita ingin menghosting agar bisa diakses oleh seluruh rakyat Indonesia atau general. Yang mana kita menggunakan platform Python Anywhere, digunakan untuk hosting aplikasi web. Dan hasil akhir kita bisa lihat nanti di sini. Kita berdomain Python Anywhere.com karena platform yang kita gunakan ada Python Anywhere. Oke, kita klik. Nah, untuk di tampilan home berisi ada welcome to rainfall prediction yang mana membantu untuk prediksi curah hujan. Dan di tampilan awal home ini kita berisi tentang logo, rainfall yang itu judul aplikasinya, dan navbar yaitu home, about, prediksi, dan tim. Ketika kita klik mulai, kita akan masuk ke tentang about, yang mana about ini berisi deskripsi, kegunaan, dan keunggulan dari website atau aplikasi yang kita buat ini. Ini kita pencet prediksi. Nah, prediksi ini merupakan aplikasi website yang mana kita akan memprediksi curah hujan yang ada di Kota Bogor. Kita masukkan ini. Contoh 20, 24, 9, 22. Ya, ketika nilai ini sudah kita masukkan, maka kita akan mencet mulai prediksi di sini. Untuk mendapatkan nilai-nilai ini, kalian bisa mendapatkan nilai ini dari prediksi nilai BMKG online atau website BMKG online. Nah, kita pencet. Oke. Nah, prediksi curah hujan sekarang itu ya cuaca sedang hujan nih. Jangan lupa sedia payung dan jas hujan ya. Selamat beraktivitas. Nah, nilai yang saya masukkan ini memprediksi bahwa hari ini sedang hujan.
akan hujan atau sedang hujan. Oke, mungkin itu saja demo yang saya lakukan. Kita masuk lagi ke PPT-nya. Kesimpulan, proyek prediksi curah hujan Kota Bogor berhasil mencapai sebagai besar tujuan yang telah ditetapkan, yaitu membangun aplikasi berbasis AI menggunakan metode Naive Bayes untuk memprediksi curah hujan. Aplikasi yang dibangun berhasil menghasilkan model dengan akurasi 80,58%, sehingga mampu memberikan prediksi curah hujan yang relevan. Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas proyek di masa mendatang, beberapa hal yang dapat dilakukan. Pertama, perencanaan yang lebih matang diperlukan untuk memastikan manajemen waktu dan sumber daya berjalan optimal. Selain itu, koordinasi dan kerjasama antar anggota tim perlu ditingkatkan guna mempercepat penyelesaian tugas dan memastikan hasil yang maksimal. Pemantauan dan evaluasi berkala juga sangat penting untuk meningkatkan akurasi model serta kualitas aplikasi yang dikembangkan. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kami harap informasi yang kami sampaikan bermanfaat dan dapat memberikan wawasan baru. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.